Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Daging Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Kabar mengenai kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas semakin tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad. Nama Abu Nawas pun sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Hingga suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan para menterinya di istana dan bertanya soal Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang mengetahui tentang Abu Nawas?" tanya Baginda Raja mengawali pembicaraan. Seketika itu, seluruh menteri yang hadir pun berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga telah mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Baginda Raja lagi. Kemudian, salah satu menteri maju ke depan dan mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui di mana Abu Nawas tinggal. "Wahai Paduka yang mulia, hamba tahu di mana tempat tinggal Abu Nawas," ucap menteri tersebut. Hal tersebut membuat rasa penasaran Baginda Raja kepada Abu Nawas semakin besar. Kemudian, Baginda Raja pun langsung memerintahkan para pengawal untuk mempersiapkan kuda dan segera menuju ke rumah Abu Nawas. Rombongan Baginda Raja pun membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan handuk yang masih melilit di lehernya karena baru mau mandi. Tidak lama kemudian, Baginda Raja beserta para pengawal pun tiba di rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Baginda Raja tidak bisa menahan tawanya karena melihat penampilan Abu Nawas yang begitu nyeleneh. "Hei, siapa kamu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian, salah satu pengawal kerajaan pun berbisik kepada Baginda Raja bahwa orang yang membuat Baginda Raja tertawa itulah yang bernama Abu Nawas. Namun, tidak diduga Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Baginda Raja dengan sangat nyeleneh pula. "Paduka yang mulia, saya ini adalah Dewa Bumi." Mendapat jawaban seperti itu, Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Kemudian, Baginda Raja pun bertanya dengan pertanyaan yang nyeleneh juga. "Jika kamu memang benar Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit-sipit ini," minta Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Baginda Raja begitu kagum padanya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba ini adalah Dewa Bumi dan hanya bertugas dari bagian pusar ke bawah. Sedangkan bagian pusar ke atas itu adalah tugas Dewa Langit. Maka, Dewa Langitlah yang dapat membesarkan bentuk mata prajurit Baginda," jawab Abu Nawas ngeles. Jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa. Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Saat tiba di istana, Baginda Raja mengajak Abu Nawas masuk ke sebuah ruangan yang hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datanglah istri Baginda Raja dengan membawa 5 butir telur. Tiba-tiba, terlintas di pikiran Baginda Raja untuk memberikan pertanyaan yang sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang secara adil tanpa dipecah,"
tantang Baginda Raja. Tentu saja, Abu Nawas harus berpikir keras untuk menjawab tantangan Baginda Raja. Namun, karena Abu Nawas sangat cerdas, perintah itu pun langsung dikerjakan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur lagi untuk hamba, karena hamba juga sudah mempunyai 2 telur. Dan terakhir, ketiga telur ini untuk permaisuri, karena beliau sama sekali tidak mempunyai telur. Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, membuat Baginda Raja diam sejenak, karena ia masih bingung dengan maksud dari Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Baginda pun menyadari maksud dari ucapan Abu Nawas, yang membuatnya langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. Ternyata memang benar yang dikatakan orang-orang, kamu memang cerdas Abu Nawas. Maka aku memberimu hadiah karena telah berhasil membuat kami terhibur, ujar Baginda Raja. Sejak saat itu, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Abu Nawas. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.